Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarsi Oktavia, peserta Latsar CPNS Angkatan 162 Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan judul Optimalisasi Alur Pendaftaran Rawat Jalan Pasien COVID-19 di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri yang saya sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 40 Wonogiri. RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso mempunyai visi menjadi rumah sakit unggulan yang berdaya saing dan diminati masyarakat, dan misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan lengkap dan paripurna. Kegiatan pertama, menyusun konsep pembuatan SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Tahap kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor terkait gagasan pembuatan SPO, keterkaitan nilai aneka, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap yang kedua, melakukan konsultasi dengan koordinator TPPRI dan diskusi dengan rekan kerja. Keterkaitan nilai aneka, etika publik, nasionalisme sila keempat, dan anti korupsi. Tahap yang ketiga, mencari bahan atau data regulasi terkait alur pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua, membuat draft SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Tahap kegiatan yang pertama, menyusun draft SPO. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Konsultasi dan meminta persetujuan atasan atau mentor. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, dan etika publik. Tahap yang ketiga, mencetak draft SPO. Keterkaitan nilai aneka, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang ketiga, mensosialisasikan draft SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19 kepada petugas pendaftaran IGD atau TPPRI. Tahap kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan koordinator TPPRI. Keterkaitan nilai aneka, nasionalisme sila pertama, etika publik, dan komitmen mutu. Tahap yang kedua, membuat daftar hadir, undangan, notulen, dan materi sosialisasi SPO. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada petugas pendaftaran IGD atau TPPRI. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, dan anti korupsi. Kegiatan keempat, melaksanakan implementasi draft SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Tahap kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor, koordinator TPPRI, dan petugas pendaftaran atau rekan kerja.
publik, dan anti korupsi. Tahap kedua, menyiapkan draft SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap yang ketiga, lakukan implementasi sesuai draft SPO yang sudah dibuat. Pada saat jadwal implementasi SPO, hanya ada satu pasien COVID-19 rawat jalan dan saya tidak sedang berdinas. Jadi, saya melaksanakan implementasi SPO secara simulasi. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, etika publik, dan anti korupsi. Ini merupakan proses mendaftar pasien. Serahkan asesmen awal pasien kadar keperawatan kepada pasien atau keluarga pasien agar diperiksa dokter di triase. Setelah pemeriksaan di triase, pasien atau keluarga pasien kembali lagi ke TPPRI dengan membawa dokumen rekam medis. Tentukan cara bayar pasien berdasarkan hasil kesimpulan dokter dengan meng-cross-check gejala klinis pasien dan hasil penunjang. Jika status pasien COVID-19, maka cara bayarnya jaminan COVID. Dokter membuatkan surat serah terima pemantauan suspek atau confirm dan case-meet. Pasien atau keluarga pasien mengisi dan tanda tangan pada surat persetujuan atau konfirmasi penggantian pembayaran jaminan COVID-19. Lengkapi berkas pasien jaminan COVID-19 yaitu case-meet, surat persetujuan atau konfirmasi penggantian pembayaran jaminan COVID-19, fotokopi KTP dan atau KK, fotokopi PCR atau antigen, fotokopi hasil laboratorium, dan fotokopi hasil radiologi. Gabungkan berkas pasien jaminan COVID-19 dengan dokumen rekam medis di triase. Pasien atau keluarga pasien membawa surat serah terima pemantauan suspek atau confirm ke kasir untuk dimintakan cap rumah sakit. Kegiatan yang kelima, mengevaluasi SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19. Tahap kegiatan yang pertama, membuat kuesioner evaluasi SPO menggunakan Google Form. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap yang kedua, mengisi kuesioner evaluasi SPO menggunakan Google Form oleh petugas pendaftaran IGD atau rekan kerja. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme sila keempat. Tahap yang ketiga, mengolah data kuesioner evaluasi SPO. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan yang keempat, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme sila 1 dan 4, serta etika publik. Tahap yang kelima, mengajukan draft SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19 ke bagian perencanaan program atau PP. Keterkaitan nilai aneka, nasionalisme sila pertama, etika publik, dan anti korupsi. Saya Brian, petugas TPPRI di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sunarso. Menurut saya dengan adanya SPO pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19
bermanfaat bagi saya, di mana saya menjadi paham terkait alur pendaftaran rawat jalan pasien COVID-19, berkas rawat jalan pasien COVID-19 yang harus difotokopi apa saja, serta alur pengumpulan berkas rawat jalan pasien COVID-19 setelah pemeriksaan di triase.